Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, dalam kehidupan dunia ini terdapat beberapa tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut Islam. Sejumlah alasan mendasari larangan tersebut, mulai dari penghambat rezeki, memancarkan energi negatif, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, cukup penting buat kita untuk mengetahui tanaman apa sajakah yang dimaksud. Sebelum saya menjelaskan tanaman apa saja yang tidak boleh ditanam di depan rumah, ada beberapa jenis tanaman yang boleh ditanam dan dapat berguna untuk menangkal segala aura negatif yang berkaitan dengan mistik. Sahabat beriman, tanaman tersebut diantaranya: yang pertama, tanaman jahe. Tanaman jahe selain bisa menghasilkan cuan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, ternyata tanaman ini dipercaya dapat mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah. Ada baiknya sahabat beriman menanam jahe di sekitar rumah, karena tanaman ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan dapur dan bahan obat tradisional. Lalu yang kedua adalah bunga kenanga. Tanaman kenanga memang bunga yang khas mengingatkan kita pada makam dan kematian. Dikarenakan bunga kenanga adalah bunga yang hampir selalu ada dalam tiap taburan bunga di pusaran makam. Tanaman bunga kenanga ini dipercaya oleh banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam yang dikirim ke rumah, seperti ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu teluh, dan ilmu yang berkaitan dengan kekuatan pusaran partikel energi yang membuat sepi atau matinya bisnis usaha. Kemudian yang ketiga adalah tanaman talas besar. Tanaman talas ini dipercaya dapat mencegah aksi pencurian di rumah kita. Dipercaya dapat membolak-balikkan hati orang yang berniat mencuri. Pada saat orang berniat mencuri masuk ke area rumah kita, tiba-tiba hatinya bimbang dan mengurungkan niatnya. Lalu yang keempat adalah pohon kelor. Tanaman kelor disebut sebagai pelindung terbaik, sebab tanaman ini dipercaya dapat menangkal ilmu hitam, guna-guna sihir hingga teluh. Jika ingin menanam pohon kelor, menurut kepercayaan banyak orang, tanamlah di 4 sudut pekarangan rumah kita. Sahabat beriman, berikut ini tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah kita. Yang pertama adalah tanaman mirtus atau asam jawa. Banyak yang menganggap mitos secara filosofi adalah mirip dengan tanaman asam, sebagai tanaman buah nasib buruk atau tidak boleh dipertahankan. Sebaiknya hindari tanaman ini dari rumah kita jika tidak ingin mendapatkan nasib buruk atau kemalangan. Kemudian yang kedua, pohon pinang. Salah satu alasan pohon pinang dilarang ditanam di depan rumah adalah karena banyak orang masih meyakini bahwa pohon ini mampu membuat sifat anak-anak pemilik rumah susah diajari, baik dalam pendidikan moral ataupun formal. Yang ketiga adalah tanaman mati. Selain mengurangi estetika atau keindahan rumah, tanaman mati bisa membawa hal buruk bagi kehidupan pemilik rumah.
Jika ada tanaman yang sudah mati, lebih baik segera singkirkan dan bersihkan dari halaman rumah. Menurut keyakinan banyak orang, kalau tanaman mati membawa sial karena menjadi sumber unsur negatif dan kemalangan yang ada di rumah tersebut. Yang keempat, tanaman kaktus. Masih banyak orang beranggapan bahwa tanaman yang satu ini, yakni kaktus, adalah salah satu tanaman pembawa sial menurut Islam. Karena bentuk tanaman yang berduri serta tumbuh di lingkungan yang minim air dalam situasi tertentu. Sahabat beriman perlu mengetahui juga, pada musim panas, pohon kaktus mungkin saja tumbuh di pekarangan kita karena kondisi tanah yang cukup kering dan kurang lembab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang kelima adalah mahkota duri. Tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah selanjutnya adalah tanaman mahkota duri. Hal tersebut dikarenakan mahkota duri memiliki duri tajam yang berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Mahkota duri juga diyakini dapat meningkatkan saraf dan ketegangan di dalam rumah kita. Oleh sebab itu, kita sebaiknya menghindari untuk memelihara mahkota duri di depan rumah. Yang keenam adalah pohon kapas. Menurut kepercayaan banyak orang, pohon kapas merupakan salah satu tanaman atau tumbuhan yang membawa nasib buruk. Tanaman ini dinilai mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah, serta menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan. Jika sering meninggalkan rumah dan rumah kotor serta tidak terurus, maka rumah bisa jadi tempat sarang makhluk halus. Itulah tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah menurut Islam, karena dianggap dapat membawa energi negatif masuk ke dalam rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai umat Islam, tentunya tidak boleh meletakkan sesuatunya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nasib buruk dan baik mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun alangkah baiknya kita menghindari dan tidak menanam tanaman tersebut di depan rumah kita. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.